Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar siswa-siswi SMP kelas 8? Berjumpa lagi dengan saya Ibu Rinda Murwani dalam kelas online PPKN. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selesai? Baik, persiapkan diri Anda, persiapkan buku kalian. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan. Yang akan kita pelajari adalah semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara, dan kita akan belajar bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara. Baik, kita akan mulai. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri bangsa. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas secara lahir dan batin, mental dan material mengalami kehancuran, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi sirna dan hancur tanpa sisa. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Austria, dan lempeng Pasifik. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos, yang berarti India atau pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Sumatera India dan di Samudra India, dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal dari negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya di sekitar abad ke-13 sampai pada abad ke-15 adalah sebuah kerajaan besar yang sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada yang wafat di sekitar tahun 1360-an. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani, dan dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Sumpah Palapa yang dinyatakan oleh Mahapatih Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Semangat mengandung arti, tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Sedangkan komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita
dengan sungguh-sungguh. Jadi, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Siswa-siswi sekalian, berikut ini kita akan mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan para pendiri negara kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, kita mulai dulu yang A dari Insinyur Soekarno. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di kota Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sasrodiharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan oleh semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka bersama dengan teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli tahun 1927 mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap pada tanggal 30 Desember tahun 29. Soekarno dijebloskan ke penjara Bansui Bandung selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Pada tahun 1930, Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Dalam penjara ini, Soekarno menuliskan pledoi atau pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat, yang mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah yang telah merampas dan menindas kemerdekaan Indonesia. Pembelaan itu membuat Belanda semakin marah sehingga PNI dibubarkan pada bulan Juli tahun 1930. Soekarno bergabung ke Partindo, tetapi kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Flores selama 4 tahun. Kemudian dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan pada tahun 1942. Masih semangat siswa-siswi, kita lanjutkan. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan dari Soekarno itu tidak berakhir. Tetapi setelah terjadinya agresi militer Belanda yang kedua tahun 1948, Soekarno kembali diasingkan ke daerah Prapat, Sumatera Utara. Kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing di Bangka. Dipenjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak menghilangkan semangat Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan
untuk menjadi lebih baik. Itu dari Soekarno. Jadi kita tahu Soekarno sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan juga sering ditangkap oleh Belanda dan diasingkan, dipenjara, ya. Itu penderitaan yang biasa untuk Indonesia. Baik, kita lanjutkan sekarang tokoh yang berikutnya, Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Muhammad Hatta merupakan seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, negara Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi para pelajar, tetapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan. Saat 3 tokoh Indische Partai, Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia. Jadi Hatta dari Belanda pulang ke Indonesia. Pada bulan September pada tahun 1932, Dr. Andes Muhammad Hatta berjumpa untuk pertama kalinya dengan Soekarno. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke Ende Flores. Hal ini menuai reaksi keras dari Hatta. Hatta menulis tentang pengasingan Soekarno di berbagai media. Dan akibatnya Hatta ditangkap Belanda dan diasingkan ke Digul pada tahun 1935. Hatta dan Sahril dipindahkan ke Banda Neira. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Sahril dibawa ke Sukabumi. Setelah agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 September tahun 1948, Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Giri Sasana di Gunung Manumbing di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, bersama Sekretaris Negara Pringgodikdo, Menteri Luar Negeri Agus Salim, Menteri Pengajaran Ali Sastro Amijoyo, Ketua KNIP Mr. Asaad, Wakil Perdana Menteri Mr. Muhammad Rum, dan Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara S. Surya Dharma. Pada tanggal 14 Maret tahun 1980, Hatta wafat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan berkat jasanya beliau mendapatkan anugerah Tanda Kehormatan Tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1. Masih semangat? Kita lanjutkan yang B, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri bangsa. Semangat mengandung arti, tekad dan dorongan dari hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu.
Para pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pelajar bersemangat belajar untuk menyongsong masa depan dan untuk membangun bangsa Indonesia. Apabila kita maknai lebih jauh tentang semangat dan komitmen kebangsaan dari pendiri negara, memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zaman, diadakan periode sebagai berikut. Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada waktu itu, sudah mulai timbul semangat dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran akan harga diri sebagai jiwa yang merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian. Periode kedua diberi nama masa pergerakan nasional. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan seperti yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin pada tahun 1633 sampai 1636. Kapitan Patimura tahun 1817. Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, dan masih banyak lagi. Namun perlawanan yang masih bersifat lokal atau kedaerahan dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dikalahkan atau dipatahkan oleh Belanda. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka semakin menggelora. Rasa harga diri bangsa, yaitu tidak mau dijajah, menggugah semangat mereka dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Timbullah jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah atau penjajahan, kesadaran akan persatuan dan kesatuan perjuangan. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Berdirinya Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam pada tahun 1912. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda. Ini hal-hal yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan dari bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu mengarah pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai tahun 1945. Akibat dari penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan.
namun penggemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kukuh dan memupuk jiwa-jiwa militan yang tinggi. Untuk merdeka, penggemblengan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima pihak Belanda. Belanda masih ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik, dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ketiga ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri, seperti rasa malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajahan secara fisik pada saat ini kemungkinannya sangat kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah dianggap sebagai sebelah mata saja. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi yang dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 45, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental spiritual yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah sebagai berikut. Ini adalah tujuan negara kita. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jiwa dan semangat merdeka. 3. Nasionalisme. 4. Patriotisme. 5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. 6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. 7. Persatuan dan kesatuan. 8. Anti penjajah dan penjajahan. 9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. 10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. 11. Idealisme keluarga, idealisme kejuangan yang tinggi. 12. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. 13. Nilai kepahlawanan. 14. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Tidak menginginkan imbalan tapi suka untuk bekerja. 15. Kesetia kawanan, senasib, sepenanggungan, dan kebersamaan. 16. Disiplin yang tinggi.
17. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Demikian anak-anak siswa-siswi SMP kelas 8 semuanya dalam perjumpaan kita kali ini. Semoga materi kita dapat diterima dengan baik. Jangan lupa baca buku paketnya kembali dan cari dari sumber-sumber lain, untuk materi ini dari sumber yang lain. Silakan digali untuk menambah pemahaman dan kemampuan Anda. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam kelas online berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.